Salam Bapak Ibu, kembali bersama saya di Suara Kasih Sejati. Kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Namun kita membaca satu ayat saja, yaitu di ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kita harus mengerjakan pekerjaan Allah Bapa. Sekali lagi, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah Bapa. Dalam teks yang kita baca atau pembacaan kita kali ini, kita melihat bahwa para murid bertanya kepada Tuhan Yesus ketika mereka melihat seorang buta. Mereka bertanya tentang siapa yang berdosa, apakah orang itu atau orang tuanya atau siapa. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempersoalkan tentang siapa yang berdosa. Namun Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa di sorga. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan beberapa poin. Yang pertama, kita memahami bahwa orang percaya atau orang Kristen adalah pelaksana kerja Allah Bapa di bumi. Itu kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-4a. Ya. Maka kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengajak para murid untuk mengerjakan pekerjaan Allah Bapa. Itu artinya bahwa di masa kini juga ketika kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, maka kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk turut mengambil bagian di dalam mengerjakan pekerjaan Allah Bapa di sorga. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika Ia ada di dalam dunia, dikatakan bahwa pekerjaannya adalah hanya melakukan pekerjaan Bapanya. Dan jelas pekerjaan Bapanya itu adalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Marilah kita mengambil bagian menyelamatkan mereka yang terhilang, yang ada di sekitar kita, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Poin yang kedua, sasaran atau ladang kerja Allah yang harus kita kerjakan, itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana jelas adalah orang buta. Pengertian orang buta di sini dalam bahasa Alkitab dipakai kata tuplos, artinya tidak sanggup mengerti, tidak sanggup memahami kebenaran firman Allah. Maka jelas bahwa di sini objek atau tujuan daripada pekerjaan Allah Bapa itu adalah supaya setiap orang yang belum memahami firman Allah, yang belum mengenal kebenaran Alkitab, dibawa kepada Tuhan supaya mereka tahu kebenaran. Inilah tugas kita orang percaya. Kita punya tanggung jawab yang mulia yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita mengajak keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini mereka adalah buta dalam kebenaran. Dan yang terakhir yang kita harus renungkan dari bagian firman Tuhan ini adalah bagaimana kita meresponi pekerjaan Allah ini. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang keempat. Tadi dikatakan bahwa akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya bahwa kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah itu adalah saat ini, selagi masih siang. Artinya selagi kita masih punya kesempatan. Akan datang malam, itu kesempatan yang tiada lagi. Malam di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu adalah simbol daripada kematian. Jika hidup ini sudah berakhir, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap pekerjaan Allah. Maka Bapak Ibu, kita harus meresponi pekerjaan Allah selagi kita masih hidup, selagi kita masih punya kesempatan. Marilah kita berlomba-lomba, kita melakukan pekerjaan Allah. Kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum mengenal kebenaran firman Allah, biar bersama-sama dengan kita hidup dalam kebenaran firman Allah dan mengambil bagian di dalam mengerjakan pekerjaan Allah. Kesimpulan bagi kita hidup di dunia ini hanya satu, yaitu untuk mengerjakan pekerjaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita.